Sejarah bukanlah ilusi, bukan kenangan yang tanpa arti. Kami peduli untuk memahami sejarah bangsa ini. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Serenada sejarah. Jalan-jalan ke Bali pakai baju merah. Akhirnya kembali lagi di Serenada Sejarah. Nah Kak Roy nih, hari ini kita akan membahas tokoh Iwa Kusuma Sumantri ya. Beliau sangat berperan penting juga nih dalam kemerdekaan bangsa kita ini Kak Roy. Nah, dan kita juga masih ditemani narasumber terkasih kita. Terkasih dan tersayang ya. Selalu nemenin kita di setiap episodenya nih. Ya. Kang Jaka Perbawa. Ada Kang Jaka Perbawa di sini. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah ya baik. Bagi teman-teman yang belum tahu Kang Jaka ini siapa, dia adalah seorang kurator dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kak Roy. Nah langsung aja nih kayaknya langsung ya. Aja daripada nih. so tahu kita ya, kita tiap episode selalu so tahu. Padahal ada narasumbernya langsung nih. Kita jelas, langsung tanya ya. Yang jelas-jelas lebih tahu kan. Iya benar Kak. Nah, langsung Kang, kita tanyain nih. Coba nih Kang ceritain latar belakang Iwa Kusuma Sumantri nih Kang. Dan masa kecil beliau. Terima kasih. Iwa Kusuma Sumantri itu dilahirkan di Ciamis pada 30 Mei tahun 1899. Masa kecil beliau ini cukup menarik juga
kebiasaan-kebiasaan beliau di masa kecil. Karena pada usia 6 tahun ayahnya itu berlangganan koran Bintang Hindia. Sebuah koran yang di dalamnya itu banyak ilustrasi gambar, banyak foto peristiwa, dan Iwa ingat betul bahwa pada tahun 1905 itu sedang pecah perang antara Rusia dan Jepang, di mana pada waktu itu Rusia takluk oleh Jepang, dan ini membuat Iwa terbersit bahwa persamaan antara bangsa Asia dan bangsa Eropa itu bisa sederajat, karena ternyata bangsa Asia pun dalam berperang bisa mengalahkan Rusia. Menarik lainnya dari kisah masa kecil seorang Iwa juga, dia suka membaca buku-buku petualangan seperti Conan Doyle, di mana diceritakan juga dalam petualangan itu, jadi Iwa jadi bisa membayangkan suasana dunia, perjalanan daerah ke daerah itu digambarkan dalam buku Conan Doyle itu. Kemudian masa sekolahnya beliau, setelah akhirnya hijrah dari Ciamis, beliau hijrah ke Jakarta pada tahun 1916. Dia melanjutkan di sekolah hukum, Rehskul namanya. Sekarang lokasinya ada di Jalan Medan Merdeka Barat yang menjadi kantor Kementerian Pertahanan saat ini. Karena dia tertarik dengan sejarah, geografi, ilmu bumi, akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil sekolah hukum di Jakarta. Itu kurang lebih masa kecil beliau. Nah, kemudian ini nih Kang, perjuangan seorang Iwa Kusuma Sumantri ini Kang, dan Perhimpunan Indonesia. Nah, setelah lulus dari sekolah hukum Rehskul di Batavia saat itu, akhirnya Iwa Kusuma Sumantri melanjutkan studinya tentang hukum ke Leiden, ke Belanda pada tahun 1922. Untuk ukuran sekolah hukum saat itu di Belanda, memang Leiden terdepan untuk jurusan hukum. Oleh karenanya Iwa Kusuma Sumantri akhirnya berkuliah di sana. Tidak hanya kuliah saja, sama seperti tokoh yang sebelumnya yang kita ceritakan tentang Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Iwa Kusuma Sumantri juga bergabung dengan organisasi Perhimpunan Indonesia. Bahkan Iwa pada tahun 1923 menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Nah, di Perhimpunan Indonesia ini seperti yang kisah terdahulu sama, Iwa Kusuma Sumantri juga berkeliling Eropa, mencari bentuk, mencari corak perjuangan, mencari bentuk negara seperti apa yang nanti akan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia, termasuk Iwa. Dan pada tahun 1926, ketika Iwa selesai kuliah hukum di Leiden, Iwa tidak langsung pulang ke Indonesia, tidak langsung pulang ke tanah air, tapi dia memperdalam ilmunya dan pindah ke Moskow. Ini yang ditugaskan oleh Perhimpunan Indonesia untuk menyebarkan anggota-anggotanya untuk mempelajari kisah-kisah nasionalisme di negara-negara Eropa lainnya. Perhimpunan Indonesia juga saat itu mengeluarkan sebuah majalah yang artikelnya juga tentang pergerakan nasionalisme di Eropa saat itu. Dan akhirnya Iwa mempelajari hal tersebut di Moskow bukan tanpa sebab. Rusia pada awal abad ke-20 pada tahun 1905 itu sedang terjadi revolusi Rusia, di mana kekaisaran Tsar saat itu akhirnya runtuh dan menjadi Rusia menjadi sebuah negara berbentuk republik. Nah, akhirnya Iwa
ingin mencoba mempelajari bentuk Republik Rusia yang baru lahir saat itu. Seperti apa pergerakan mereka, pergerakan nasionalismenya seperti apa, itu yang menjadi tugas Iwa selama mempelajari di Rusia. Seperti itu. Nah, dan saya dengar sedikit Kang, ternyata perjuangan beliau itu sampai ke daerah saya juga, ke daerah asal saya. Medan, Sumatera Utara. Oh iya, Kak Roy dari Medan ya? Iya, dan beliau juga membela kaum-kaum buruh tani pada saat itu. Nah, itu coba ceritain sedikit Kang tentang perjuangan beliau membela kaum buruh tani. Sepulang dari Rusia, setelah pulang dulu ke Ciamis, hijrah ke Jakarta, namun Iwa tidak menemukan apa yang harus dilakukan di Ciamis dan di Jakarta. Akhirnya beliau mengikuti saran dari pamannya untuk hijrah ke Medan. Dan selama di Medan, Iwa Kusuma Sumantri selain membuka biro hukum karena menjadi seorang pengacara juga. Nah, di Medan itu saat tahun-tahun segitu, tahun 1927-an itu sedang diberlakukan undang-undang mengenai ponali sanksi. Apa itu ponali sanksi? Ponali sanksi itu adalah undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang yang memposisikan buruh-buruh di Delhi saat itu seperti budak belian. Jadi benar-benar tuan tanah di Delhi itu memperlakukan para buruh tani itu ya seperti jongosnya, bukan sebagai pekerja tapi sebagai jongos, sebagai semacam pembantu lah ya gitu. Pembantu ya. Kurang layak lah ya Kang. Sangat-sangat tidak layak, dan inilah yang dibela oleh seorang Iwa Kusuma Sumantri melalui biro hukumnya. Tergerak hatinya Kang. Tergerak hatinya, dan karena tindakan Iwa Kusuma Sumantri ini membela hak buruh Delhi ini, di kemudian hari Iwa Kusuma Sumantri ini dianugerahi sebagai warga kehormatan suku Batak. Tapi mungkin ada kali dulu marganya Kang ya, cuman sudah disematkan atau bagaimana? Untuk marganya saya belum tahu apa marga yang disematkan untuk Iwa Kusuma Sumantri. Atau jangan-jangan Nababan mungkin. Bisa jadi Kang. Coba cari tahu deh. Nanti Jangan-jangan Kak Roy. coba kita cari di internet ya. Coba nanti dicari tahu biar kita gali Lebih dalam. Iwa Kusuma Sumantri itu mendapat marga apa di suku Batak. Kita kembali ke perjuangan Iwa Kusuma Sumantri selama di Medan. Beliau juga membuat surat kabar namanya itu Matahari Indonesia. Di mana isi dari koran Matahari Indonesia ini isinya penuh kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Seperti ada judul artikelnya itu seperti janji kosong, janji bohong. Karena tulisan-tulisan yang muncul di koran Matahari Indonesia ini yang membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda di sana tersinggung dan akhirnya menangkap Iwa Kusuma Sumantri tanpa melalui proses pengadilan. Pada tahun 1929 akhirnya Iwa Kusuma Sumantri di penjara Sukamulya di Medan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun selanjutnya Iwa Kusuma Sumantri menjalani hukuman pembuangan ke Banda Neira pada tahun 1930. Selama 10 tahun 7 bulan Iwa Kusuma Sumantri dibuang ke Banda Neira dan baru dibebaskan ketika pendudukan Jepang di Indonesia. Sering dibuang juga Kang ya. Sering dibuang, Sama banyak seperti- tokoh-tokoh kita yang dibuang ya, Iya, seperti tokoh yang kita Sayuti bahas Meli, sebelumnya. Bung Hatta, seperti itu. Memang pada zaman itu nggak bisa sembarang ini Kang ya, nggak bisa sembarang ngomong atau tulisan-tulisan yang Sensitif mengkritik ya. gitu ya. Memang semacam senjata makan tuan ya.
pemerintah kolonial Hindia Belanda mengizinkan orang-orang Bumiputra, orang-orang Indonesia untuk bersekolah, untuk melanjutkan pendidikan. Mereka memiliki maksud untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa dipekerjakan di tanah air. Namun ternyata menjadi senjata makan tuan karena ternyata orang-orang kita menjadi tercerahkan, memiliki pemikiran bahwa mau sampai kapan kita berada di bawah penjajah itu. Jadi ada jadi kritis Kang ya. Jadi kritis malah setelah disekolahkan malah jadi tercerahkan pemikirannya. Nah setelah apa Kang, Iwa bebas nih kembali ke Jakarta kan nih Kang ya. Pada masa itu kegiatan Iwa di Jakarta ini seperti apa nih Kang? Di perumusan naskah proklamasi ini. Iwa selepas bebas ketika pulang dari Banda Neira setelah sempat beberapa bulan di Makassar juga. Kemudian pada masa Jepang Iwa direkrut untuk mengajar di asrama milik Angkatan Laut, asrama Angkatan Laut Jepang yaitu Kaigun, namanya itu Asrama Indonesia Merdeka. Itu bersama-sama Ahmad Subarjo juga, sebuah asrama yang menghimpun para pemuda yang diberikan kursus-kursus latihan kepemimpinan, pengkaderan untuk para pemuda. Namun di bawah Angkatan Laut Jepang. Pada peristiwa perumusan naskah proklamasi, peran Iwa itu selain hadir di rumah Laksamana Maeda, ternyata kata-kata pembuka nama proklamasi itu merupakan usulan dari Iwa Kusuma Sumantri. Sebelum proklamasi itu memang ada namanya maklumat kemerdekaan, namun setelah berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang lain, Iwa kemudian mengusulkan nama proklamasi. Itulah kurang lebih peran Iwa saat peristiwa 16 Agustus 1945 memberi nama proklamasi. Proklamasi Kang ya. Berarti penting juga Kang ya. Cukup Perannya penting dia juga. penting juga. Ada satu kata yang diberikan oleh seorang Iwa. Iya. Nah ini Kang, pertanyaan yang paling menarik nih di Serenada Sejarah nih Kak Roy nih, yang gak pernah hilang nih ya. Iwa Kusuma Sumantri ini suka musik gak nih Kang? Suka kesenian gitu? Iwa Kusuma Sumantri itu di kisah masa kecilnya pada waktu itu ketika pindah dari Ciamis ke Panjalu. Kalau sekarang Panjalu itu masih di wilayah Ciamis juga. Iwa yang namanya anak kecil biasalah bermain-main ya. Di kawasan Panjalu itu ada Danau Lengkong. Iwa kadang-kadang suka naik rakit bersama teman-temannya di sana. Dan saat sedang bermain-main itu kadangkala Iwa itu sering memainkan gitar dan menyanyikan lagu favorit beliau yaitu lagu Terang Bulan menggunakan gitar versi keroncong. Terang bulan ya Kang ya? Terang bulan. Nah, jadi Kak Randi biar nggak terlalu tegang nih kita kan. Bahas soal tokoh-tokoh sejarah kan. Dan teman-teman di rumah juga biar lebih rileks. Kita relaksasikan dulu diri kita. Cuman saya agak tegang nih ngeliat Kak Roy. Coba kita merefleksikan diri ya. Terang bulan digali, buaya timbul di sakala mati. Jangan percaya mulut lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Jangan
percaya, mulutlah lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Terang bulan di kali, buaya timbul disangkala mati. Jangan percaya, mulutlah lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Jangan percaya, mulutlah lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Serenada sejarah. Nah, Kang Jaka, apa nih pesan-pesan yang bisa kita kutip dari sosok Iwakusuma Sumantri nih untuk kaum-kaum milenial seperti kami berdua nih, Kang? Apakah Kak Randi masih milenial nggak sih? Kami sendiri aja kami. Dan buat teman-teman di rumah juga, Kang, pastinya, Kang. Apa nih pesan-pesannya, Kang? Dari sosok Iwakusuma Sumantri kita bisa belajar banyak. Bagaimana perjuangan beliau semasa menjadi pengacara di Medan. Seorang Iwa membela habis-habisan hak buruh-buruh di Delhi yang dijadikan pembantu oleh tuan tanahnya. Walaupun Iwakusuma Sumantri harus menanggung akibat dan resikonya besar. Bahwa akhirnya karena membela buruh-buruh tersebut, Iwakusuma Sumantri akhirnya dipenjara dan malah dihukum buang ke Banda Neira. Generasi sekarang bisa belajar dari sosok Iwakusuma Sumantri, berani membela kebenaran. Apapun resiko yang akan diterima oleh kita semua. Jangan pernah takut ya, Kang. Jangan pernah takut. Jadi Kang, saya pernah dengar nih, ternyata Iwakusuma Sumantri ini pernah menjadi rektor ya, Kang, ya, di Universitas Pajajaran. Iya, betul. Benar, Kang? Betul itu. Jadi ceritanya saat itu Presiden Soekarno menginginkan di setiap ibu kota provinsi harus memiliki perguruan tinggi negeri. Oleh karenanya kemudian Presiden Soekarno meminta kepada Gubernur Jawa Barat saat itu Bapak Ipik Gandamana untuk menyiapkan universitas negeri tersebut. Hingga akhirnya Presiden Soekarno menunjuk Iwakusuma Sumantri untuk menjadi rektor pertama Universitas Pajajaran. Sekaligus mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk terwujudnya Universitas Pajajaran tersebut. Termasuk staf-staf pengajarnya yang beberapa diambil dari Eropa juga. Karena saat itu kita Indonesia masih kekurangan pengajar-pengajar yang ahli di bidang masing-masing. Berarti beliau juga berperan penting untuk dunia pendidikan ya, Kang? Termasuk sebelum menjadi rektor Unpad juga beliau sempat menjadi menteri perguruan tinggi dan pendidikan juga. Begitu Kak Randi. Jadi sebelum kita bawain himne Universitas Pajajaran seperti biasa nih, Kang. Di setiap episodenya kita selalu bagi-bagi giveaway nih, Kak Roy.
Jadi buat teman-teman di rumah yang mau tahu caranya gimana dapat giveaway, gimana nih Kak Roy? Kita langsung tanya kali ya. Tanya ke Kang Jaka Tanya saja. Kang Jaka nih. Gimana Kang caranya Kang? Caranya mudah saja. Kalian cukup like dan subscribe kanal YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan bagi kalian yang memberikan komentar terbaik, nanti kami akan memilih dan akan memberikan komik tersebut untuk kalian. Nah kalau untuk yang berkunjung bisa nih Kang? Untuk berkunjung Museum Perumusan Naskah Proklamasi sudah bisa. Sudah bisa ya. Namun tetap ingat protokol kesehatan yang sudah dijelaskan oleh pemerintah. Kalian harus memakai masker dan nanti ketika akan masuk museum, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu, baru masuk ke dalam museum. Kami tunggu kedatangan. Nah kita tunggu tuh teman-teman di rumah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di Serenada Sejarah. Universitas kita Pajajaran tempat bernaung, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Sampai ketemu di episode selanjutnya Kang Jaka. Sejarah bukanlah ilusi, bukan kenangan yang tanpa arti. Kami peduli untuk memahami sejarah bangsa ini. Kami muda ingin berkarya, kami muda ingin bicara, kami generasi yang cinta negeri ini.